Bayangkan sebuah negara kecil, tetapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Negara ini pernah menjadi salah satu yang terkaya di dunia berkat cadangan minyak, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Perekonomiannya melesat cepat, dengan pendapatan per kapita yang bahkan melampaui negara-negara maju. Pemerintahnya tidak segan-segan menggelontorkan dana untuk pembangunan infrastruktur megah, layanan sosial, dan tentu saja, gaya hidup mewah. Namun, siapa sangka dalam waktu yang relatif singkat, negara ini justru terjerumus ke dalam kebangkrutan? Penyebab utamanya adalah gaya hidup boros, terutama pengeluaran fantastis untuk mobil-mobil super mahal seperti Lamborghini dan Ferrari. Pada puncak kejayaannya, negara ini mengalami lonjakan ekonomi yang luar biasa. Pendapatan dari ekspor minyak dan sumber daya alam membuat kas negara melimpah ruah. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk subsidi rakyat, membangun proyek infrastruktur ambisius, serta memberikan insentif bagi para pejabat dan elit ekonomi. Para pemimpin dan pengusaha di negara ini menikmati hidup glamor. Kota-kota besar dipenuhi dengan supercar yang berseliweran di jalan-jalan layaknya kendaraan umum. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pemerintah secara resmi mengimpor ratusan unit mobil mewah untuk mendukung pariwisata dan meningkatkan citra negara di mata dunia. Menurut laporan dari berbagai sumber terpercaya, dalam 1 dekade terakhir, negara ini menghabiskan miliaran dolar hanya untuk mengimpor mobil-mobil mewah. Ini termasuk pembelian langsung oleh pemerintah dan pengusaha-pengusaha lokal yang mendapatkan keuntungan dari sektor energi dan infrastruktur. Sayangnya, kemakmuran tersebut tidak bertahan lama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran ekonomi negara ini. 1. Ketergantungan pada sumber daya alam. Negara ini sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas. Ketika harga minyak anjlok akibat berbagai faktor global, pendapatan negara ikut merosot drastis. Sementara itu, pengeluaran tetap tinggi, terutama untuk proyek-proyek ambisius dan gaya hidup mewah para elit. 2. Utang yang meningkat drastis. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah mulai berutang ke berbagai lembaga internasional dan negara lain. Sayangnya, banyak dana pinjaman ini tidak digunakan untuk hal produktif, melainkan untuk pembelian barang-barang mewah dan proyek-proyek prestisius yang kurang bermanfaat. 3. Korupsi dan salah kelola anggaran. Dana negara yang seharusnya digunakan untuk diversifikasi ekonomi justru banyak mengalir ke kantong pribadi pejabat korup. Banyak proyek mangkrak dan pengeluaran tidak terkendali, memperparah krisis finansial. 4. Menurunnya kepercayaan investor. Saat tanda-tanda krisis mulai muncul, para investor asing mulai menarik dana mereka. Ini menyebabkan pasar saham negara tersebut jatuh dan nilai mata uangnya melemah secara signifikan. Salah satu kasus paling kontroversial adalah ketika pemerintah menghabiskan ratusan juta dolar untuk mengimpor Lamborghini, Ferrari, dan berbagai merek supercar lainnya dalam jumlah besar. Awalnya, ini diklaim sebagai bagian dari strategi pemasaran pariwisata. Namun, banyak laporan mengungkap bahwa sebagian besar kendaraan ini justru digunakan oleh pejabat negara dan elit bisnis untuk kepentingan pribadi. Ada cerita viral tentang garasi pemerintahan yang penuh dengan mobil sport mahal yang akhirnya dibiarkan terbengkalai karena biaya perawatan yang terlalu tinggi. Beberapa di antaranya bahkan dilelang dengan harga murah ketika krisis ekonomi mulai menghantam. Ironisnya, sementara para pejabat menikmati fasilitas mewah, rakyat mulai merasakan dampak dari kebijakan yang buruk. Harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat, dan subsidi mulai dicabut untuk menutupi defisit. Setelah ekonomi negara ini terpuruk dan utang semakin menumpuk, pemerintah akhirnya mulai menyadari bahwa gaya hidup boros dan kebijakan finansial yang ceroboh harus segera diubah. Namun, pertanyaannya, apakah masih ada jalan keluar? Langkah darurat yang ditempuh. 1. Menjual aset negara. Salah satu cara tercepat untuk mendapatkan uang tunai adalah dengan menjual aset-aset negara. Pemerintah mulai melelang mobil-mobil mewah yang dulu mereka borong, menjual properti eksklusif, dan bahkan menawarkan hak eksploitasi sumber daya alam kepada investor asing. 2. Mencari bantuan internasional. Negara ini akhirnya meminta bantuan ke lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Namun, tentu saja, ada konsekuensi dari pinjaman ini, seperti kebijakan ketat yang mengharuskan negara melakukan reformasi fiskal drastis. 3. Pemangkasan anggaran dan subsidi. Pemerintah terpaksa memangkas berbagai program subsidi yang sebelumnya diberikan kepada rakyat. Ini menimbulkan gejolak sosial karena rakyat yang dulu dimanjakan dengan berbagai fasilitas kini harus menghadapi kenaikan harga bahan pokok dan layanan publik. 4. Diversifikasi ekonomi. Untuk lepas dari ketergantungan terhadap minyak dan gas, pemerintah mulai mendorong sektor lain seperti pariwisata, industri manufaktur, dan teknologi.
Namun, perubahan ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Langkah-langkah penyelamatan ini tidak serta-merta diterima oleh masyarakat. Banyak rakyat merasa dikhianati, terutama karena mereka melihat para pejabat yang dulu hidup mewah kini tetap bertahan di posisi mereka. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kebangkrutan yang terjadi. Beberapa pejabat tinggi akhirnya dipaksa mundur, dan terjadi pergantian kepemimpinan di berbagai sektor. Namun, kepercayaan rakyat sudah telanjur rusak, dan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Kisah negara ini menjadi pelajaran besar tentang bagaimana manajemen keuangan yang buruk bisa menghancurkan ekonomi sebuah negara, tidak peduli seberapa kaya sumber dayanya. Meski berbagai langkah penyelamatan telah dilakukan, hanya waktu yang bisa membuktikan apakah negara ini mampu bangkit atau justru semakin tenggelam dalam krisis. Satu hal yang pasti, kemewahan yang dulu mereka nikmati kini tinggal kenangan, dan generasi berikutnya harus membayar harga dari kesalahan masa lalu.